Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya, Siska Lemboski. Barreskrim Polri baru saja merilis pengungkapan kasus gembong narkoba kelas kakap Freddy Pratama. Dalam rilis pada Selasa 12 September kemarin, ada sebanyak 39 anak buah Freddy Pratama yang diringkus. Setiap bulannya, jaringan Freddy Pratama mampu menyelundupkan 100 kg hingga 500 kg ekstasi dan sabu ke Indonesia. Freddy Pratama sendiri sudah ditetapkan sebagai buronan polisi sejak 2014 silam. Bukan hanya jadi buronan Polri, Freddy juga diburu oleh kepolisian dari negara lain, yakni Thailand, Malaysia, dan Badan Narkotika Amerika Serikat atau USDEA. Freddy merupakan orang Indonesia kelahiran Kalimantan Selatan. Untuk mengelabui polisi, Freddy memiliki banyak nama samaran seperti Miming, The Secret, Casanova, Mojo Pahit, dan Airbag. Tanya menggunakan nama samaran, Freddy diduga juga mengubah identitas hingga penampilan termasuk melakukan operasi plastik pada wajah. Pria berusia 38 tahun itu diduga kuat berada di Thailand dan mengendalikan jaringannya di sana. Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada mengatakan sindikat Freddy bekerja secara rapi dan terstruktur. Mereka juga memiliki kesamaan modus operandi dalam komunikasi, yakni menggunakan aplikasi BlackBerry Messenger Enterprise, Terima, dan Wire. Dalam mengoperasikan sindikat narkoba ini, yang saya sampaikan tadi adalah sebuah organisasi sindikat yang rapi, terstruktur, dan sudah diatur sedemikian rupa oleh Freddy Pratama, siapa berbuat apa, ada yang bagian operasional, bagian keuangan, bagian pembuat dokumen, pengumpul dan membawa uang, dan lain sebagainya. Kemudian diatur juga aplikasi yang digunakan, yaitu tidak menggunakan aplikasi-aplikasi yang biasa digunakan oleh masyarakat umum. Kemudian juga menggunakan berbagai rekening bank, tidak hanya satu, tapi banyak sekali rekening bank yang digunakan. Nah, dari pengungkapan kasus ini dapat diidentifikasi struktur jaringannya dengan peran masing-masing. Tentunya Freddy Pratama sebagai mastermind-nya, kemudian ada K alias R sebagai pengendali operasional, kemudian MFN alias Justin sebagai pengendali keuangan, AR sebagai koordinator rekening palsu, FA dan SA sebagai kurir uang cash di luar negeri, KI sebagai koordinator pengumpul uang cash, kemudian T, YP, DS sebagai koordinator penarikan uang, kemudian BFN sebagai pembuat dokumen palsu, yaitu KTP dan rekening palsu, kemudian FR, AF sebagai kurir pembawa sabu. Keberhasilan dalam rangka memutus jaringan narkoba internasional milik Freddy Pratama, Polri ikut menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Pasal TPPU diberlakukan guna memiskinkan para tersangka narkoba. Menurut Kabareskrim Polri, Komjen Pol Wahyu Widada, apabila para tersangka masih memiliki uang, maka mereka masih berpotensi melakukan pengendalian tindak pidana narkoba. Selain itu, pasal TPPU ini juga sebagai efek jera bagi para pelaku. Terkait dengan jaringan narkoba Freddy Pratama, Polri telah menyita total 10,5 triliun aset dan barang bukti sepanjang periode 2020-2023. Rinciannya sebanyak 55,02 miliar rupiah aset disita dari kasus tindak pidana narkotika. Kemudian sejumlah aset senilai 273,43 miliar rupiah dari hasil TPPU. Lalu ada barang bukti sebanyak 10,2 ton sabu senilai 10,2 triliun rupiah serta 116.346 butir ekstasi senilai 63,99 miliar rupiah. Hingga saat ini Freddy masih jadi buronan polisi. Pengungkapan sindikat ini merupakan yang terbesar di Indonesia. Kasus ini turut menyeret seorang selebgram asal Palembang, Adelia Putri Salma. Adelia diduga turut menikmati serta menyembunyikan aset milik suaminya yang kini mendekam di Lapas Nusa Kambangan. Adapun suami Adelia merupakan bandar narkoba yang terkait dengan jaringan Freddy Pratama. Dari tangan Adelia, polisi menyita sejumlah barang bukti, seperti 4 rumah, 1 minimarket, dan 13 kendaraan roda 4 berbagai jenis. Pengungkapan ini adalah kerjasama Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri dengan jajaran Polda-Polda yang tadi saya sebutkan dengan Kepolisian Negara Malaysia,
Imigrasi Malaysia, Bea Cukai Malaysia, Royal Thai Police, DE Jakarta, DE Bangkok, PPATK, Kejaksaan Agung, BNN, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Pas Kemenkumham, Digbiter Polri, dan Ditjen Imigrasi. Tentunya dalam kesempatan ini saya izinkan kami mengucapkan apresiasi dan penghargaan yang luar biasa kepada seluruh pihak yang telah melaksanakan kegiatan joint operation ini. Kemudian setelah ditelusuri lebih lanjut, diketahui bahwa sindikat Freddy Pratama, FP ini adalah sindikat narkoba yang cukup besar. Bahkan mungkin terbesar karena dari hasil pengungkapan kasus tindak pidana narkoba oleh Barreskrim Polri dan jajaran dari tahun 2020 sampai 2023 ada 408 laporan polisi dan total barang bukti yang disita sebanyak 10,2 ton sabu yang terafiliasi dengan kelompok Freddy Pratama ini. Jadi ada beberapa barang yang beredar di Indonesia, setelah kita telusuri ada koneksinya, ada afiliasinya dengan jaringan Freddy Pratama ini. Aset TPPU yang telah disita dan yang akan dikoordinasikan juga dengan pemerintah Thailand adalah sebesar 273,43 miliar. Dan bila dikonversikan barang bukti narkoba dan aset TPPU, nilainya cukup fantastis, yaitu 10,5 T selama tahun 2020 sampai 2023. Jaringan narkoba internasional milik Freddy Pratama telah beroperasi sejak 2013 silam. Selama 10 tahun itu pula jumlah perputaran uang sindikat narkoba kelas kakap ini mencapai 51 triliun rupiah. Hal tersebut diketahui dari 32 laporan hasil analisis atau LHA yang berasal dari rekening para pelaku serta perusahaan afiliasi. Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK melakukan koordinasi dengan intelijen Thailand untuk menelusuri aset tersangka yang ada di luar negeri. Terkait kasus ini, PPATK telah memblokir sebanyak 606 rekening yang diduga berafiliasi dengan Freddy Pratama. Sekretaris Utama PPATK, Irjen Albert Teddy Benhart Sianipar, dalam keterangan pers pada Selasa 12 September mengatakan seluruh rekening yang diblokir memiliki nominal hingga 45 miliar rupiah. Selain pemblokiran rekening, juga dilakukan penyitaan aset senilai 10,5 triliun rupiah selama 3 tahun terakhir. Rinciannya sebanyak 55,2 miliar rupiah aset disita dari kasus tindak pidana narkotika. Aset ini mencakup sejumlah uang tunai, 4 unit bangunan, 13 unit kendaraan, serta uang dalam sejumlah rekening. Kemudian ada sejumlah aset senilai 273,43 miliar rupiah dari hasil TPPU. Aset hasil TPPU ini mencakup 8 kendaraan, uang tunai, serta saldo dalam rekening. Aset Freddy di Thailand, serta 33 bidang tanah dan bangunan di berbagai wilayah Indonesia. Selanjutnya, ada barang bukti senilai 10,2 ton sabu yang apabila dirupiahkan mencapai 10,2 triliun rupiah, serta 116.346 butir ekstasi yang mencapai 63,99 miliar rupiah. Adapun sebagian dari barang bukti ini telah dimusnahkan, sementara itu sebagian lainnya sedang dalam proses untuk dimusnahkan. Kepolisian Negara Malaysia, Imigrasi Malaysia, Bea Cukai Malaysia, Royal Thai Police, DE Jakarta, DE Bangkok, PPATK, Kejaksaan Agung, BNN, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Pas Kemenkumham, Digbiter Polri, dan Ditjen Imigrasi. Tentunya dalam kesempatan ini saya izinkan kami mengucapkan apresiasi dan penghargaan yang luar biasa kepada seluruh pihak yang telah melaksanakan kegiatan joint operation ini. Kemudian setelah ditelusuri lebih lanjut, diketahui bahwa sindikat Freddy Pratama, FP ini adalah sindikat narkoba yang cukup besar. Bahkan mungkin terbesar karena dari hasil pengungkapan kasus tindak pidana narkoba oleh Barreskrim Polri dan jajaran dari tahun 2020 sampai 2023 ada 408 laporan polisi dan total barang bukti yang disita sebanyak 10,2 ton sabu yang terafiliasi dengan kelompok Freddy Pratama ini. Jadi ada beberapa barang yang beredar di Indonesia, setelah kita telusuri ada koneksinya, ada afiliasinya dengan jaringan Freddy Pratama ini. Aset TPPU yang telah disita dan yang akan dikoordinasikan juga dengan pemerintah Thailand adalah sebesar 273,43 miliar. Dan bila dikonversikan barang bukti narkoba dan aset TPPU, nilainya cukup fantastis, yaitu 10,5 T selama
tahun 2020 sampai 2023. Dari LP sebanyak 408 tersebut, jumlah tersangka 884 periode Januari 2020 sampai September 2023. Sedangkan dalam kegiatan operasi yang kita gunakan dengan Sandi Escobar Indonesia ini, ada 39 orang yang ditangkap periode Mei 2023 sampai saat ini. Terkait jaringan narkoba Freddy Pratama, total ada 884 tersangka yang telah ditangkap oleh polisi. Pengungkapan ini dilakukan polisi dalam periode 2020 hingga 2023. Mereka ditangkap berdasarkan 408 laporan ke polisi. Dari total laporan tersebut, polisi telah menyita sebanyak 10,2 ton sabu dan ratusan ribu butir ekstasi. Setiap bulannya, jaringan Freddy Pratama mampu menyelundupkan sebanyak 500 kg narkoba yang disamarkan lewat bungkus teh. Kabar Reskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada mengatakan, sindikat Freddy bekerja secara rapi dan terstruktur. Mereka juga memiliki kesamaan modus operandi dalam hal komunikasi, yakni menggunakan aplikasi BlackBerry Messenger Enterprise, Trima, dan Wire. Freddy Pratama sendiri sudah ditetapkan sebagai buronan polisi sejak 2014 silam. Bukan hanya jadi buronan polisi Indonesia, Freddy juga diburu oleh kepolisian dari negara lain, yakni Thailand, Malaysia, dan Badan Narkotika Amerika Serikat atau US DEA. Dalam rangka memutus jaringan narkoba internasional milik Freddy Pratama, Polri ikut menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Pasal TPPU diberlakukan guna memiskinkan para tersangka narkoba. Dalam mengoperasikan sindikat narkoba ini, yang saya sampaikan tadi adalah sebuah organisasi sindikat yang rapi, terstruktur, dan sudah diatur sedemikian rupa oleh Freddy Pratama, siapa berbuat apa, ada yang bagian operasional, bagian keuangan, bagian pembuat dokumen, pengumpul dan membawa uang, dan lain sebagainya. Kemudian diatur juga aplikasi yang digunakan, yaitu tidak menggunakan aplikasi-aplikasi yang biasa digunakan oleh masyarakat umum. Kemudian juga menggunakan berbagai rekening bank, tidak hanya satu, tapi banyak sekali rekening bank yang digunakan. Nah, dari pengungkapan kasus ini dapat diidentifikasi struktur jaringannya dengan peran masing-masing. Tentunya Freddy Pratama sebagai mastermind-nya, kemudian ada K alias R sebagai pengendali operasional, kemudian MFN alias Justin sebagai pengendali keuangan, AR sebagai koordinator rekening palsu, FA dan SA sebagai kurir uang cash di luar negeri, KI sebagai koordinator pengumpul uang cash, kemudian T, YP, DS sebagai koordinator penarikan uang, kemudian BFN sebagai pembuat dokumen palsu, yaitu KTP dan rekening palsu, kemudian FR, AF sebagai kurir pembawa sabu. Keberhasilan pengungkapan ini adalah kerjasama Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dengan jajaran Polda-Polda yang tadi saya sampaikan dengan Kepolisian Negara Malaysia, Imigrasi Malaysia, Bea Cukai Malaysia, Royal Thai Police, DE Jakarta, DE Bangkok, PPATK, Kejaksaan Agung, BNN, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Pas Kemenkumham, Ditjen Militer Polri, dan Ditjen Imigrasi. Tentunya dalam kesempatan ini saya izinkan kami mengucapkan apresiasi dan penghargaan yang luar biasa kepada seluruh pihak yang telah melaksanakan kegiatan joint operation ini. Kemudian setelah ditelusuri lebih lanjut, diketahui bahwa sindikat Freddy Pratama, FP ini adalah sindikat narkoba yang cukup besar. Bahkan mungkin terbesar karena dari hasil pengungkapan kasus tindak pidana narkoba oleh Bareskrim Polri dan jajaran dari tahun 2020 sampai 2023 ada 408 laporan polisi dan total barang bukti yang disita sebanyak 10,2 ton sabu yang terafiliasi dengan kelompok Freddy Pratama ini. Jadi ada beberapa barang yang beredar di Indonesia, setelah kita telusuri ada koneksinya, ada afiliasinya dengan jaringan Freddy Pratama ini. Aset TPPU yang telah disita dan yang akan dikoordinasikan juga dengan pemerintah Thailand adalah sebesar 273,43 miliar, dan bila dikonversikan barang bukti narkoba dan aset TPPU nilainya cukup fantastis, yaitu 10,5 T selama tahun 2020 sampai 2023. Dari LP sebanyak 408 tersebut,
Jumlah tersangka 884 periode Januari 2020 sampai September 2023. Sedangkan dalam kegiatan operasi yang kita gunakan dengan Sandi Escobar Indonesia ini, ada 39 orang yang ditangkap periode Mei 2023 sampai saat ini. Dalam mengoperasikan sindikat narkoba ini, yang saya sampaikan tadi adalah sebuah organisasi sindikat yang rapi, terstruktur, dan sudah diatur sedemikian rupa oleh Freddy Pratama, siapa. Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya, Siska Lemboski. Barreskrim Polri baru saja merilis pengungkapan kasus gembong narkoba kelas kakap Freddy Pratama. Dalam rilis pada Selasa 12 September kemarin, ada sebanyak 39 anak buah Freddy Pratama yang diringkus. Setiap bulannya, jaringan Freddy Pratama mampu menyelundupkan 100 kg hingga 500 kg ekstasi dan sabu ke Indonesia. Freddy Pratama sendiri sudah ditetapkan sebagai buronan polisi sejak 2014 silam. Bukan hanya jadi buronan Polri, Freddy juga diburu oleh kepolisian dari negara lain, yakni Thailand, Malaysia, dan Badan Narkotika Amerika Serikat atau USDEA. Freddy merupakan orang Indonesia kelahiran Kalimantan Selatan. Untuk mengelabui polisi, Freddy memiliki banyak nama samaran seperti Miming, The Secret, Casanova, Mojo Pahit, dan Airbag. Tanya menggunakan nama samaran, Freddy diduga juga mengubah identitas hingga penampilan termasuk melakukan operasi plastik pada wajah. Pria berusia 38 tahun itu diduga kuat berada di Thailand dan mengendalikan jaringannya di sana. Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada mengatakan sindikat Freddy bekerja secara rapi dan terstruktur. Mereka juga memiliki kesamaan modus operandi dalam komunikasi, yakni menggunakan aplikasi BlackBerry Messenger Enterprise, Terima, dan Wire. Dalam mengoperasikan sindikat narkoba ini, yang saya sampaikan tadi adalah sebuah organisasi sindikat yang rapi, terstruktur, dan sudah diatur sedemikian rupa oleh Freddy Pratama, siapa berbuat apa, ada yang bagian operasional, bagian keuangan, bagian pembuat dokumen, pengumpul dan membawa uang, dan lain sebagainya. Kemudian diatur juga aplikasi yang digunakan, yaitu tidak menggunakan aplikasi-aplikasi yang biasa digunakan oleh masyarakat umum. Kemudian juga menggunakan berbagai rekening bank, tidak hanya satu, tapi banyak sekali rekening bank yang digunakan. Dari pengungkapan kasus ini dapat diidentifikasi struktur jaringannya, dengan peran masing-masing tentunya Freddy Pratama sebagai mastermind-nya, kemudian ada K alias R sebagai pengendali operasional, kemudian MFN alias Justin sebagai pengendali keuangan, AR sebagai koordinator rekening palsu, FA dan SA sebagai kurir uang cash di luar negeri, KI sebagai koordinator pengumpul uang cash, kemudian T, YP, DS sebagai koordinator penarikan uang, kemudian BFN sebagai pembuat dokumen palsu, yaitu KTP dan rekening palsu, kemudian FR, AF sebagai kurir pembawa sabu. Keberhasilan dalam rangka memutus jaringan narkoba internasional milik Freddy Pratama, Polri ikut menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Pasal TPPU diberlakukan guna memiskinkan para tersangka narkoba. Menurut Kabareskrim Polri, Komjen Pol Wahyu Widada, apabila para tersangka masih memiliki uang, maka mereka masih berpotensi melakukan pengendalian tindak pidana narkoba. Selain itu, pasal TPPU ini juga sebagai efek jera bagi para pelaku. Terkait dengan jaringan narkoba Freddy Pratama, Polri telah menyita total 10,5 triliun aset dan barang bukti sepanjang periode 2020-2023. Rinciannya sebanyak 55,02 miliar rupiah aset disita dari kasus tindak pidana narkotika. Kemudian sejumlah aset senilai 273,43 miliar rupiah dari hasil TPPU. Lalu ada barang bukti sebanyak 10,2 ton sabu senilai 10,2 triliun rupiah serta 116.346 butir ekstasi senilai 63,99 miliar rupiah. Hingga saat ini Freddy masih jadi buronan polisi. Pengungkapan sindikat ini merupakan yang terbesar di Indonesia. Kasus ini turut menyeret seorang selebgram asal Palembang, Adelia Putri Salma.
Adelia diduga turut menikmati serta menyembunyikan aset milik suaminya yang kini mendekam di Lapas Nusa Kambangan. Adapun suami Adelia merupakan bandar narkoba yang terkait dengan jaringan Freddy Pratama. Dari tangan Adelia, polisi menyita sejumlah barang bukti, seperti 4 rumah, 1 minimarket, dan 13 kendaraan roda 4 berbagai jenis. Pengungkapan ini adalah kerjasama Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri dengan jajaran Polda-Polda yang tadi saya sambutkan dengan Kepolisian Negara Malaysia, Imigrasi Malaysia, Bea Cukai Malaysia, Royal Thai Police, DE Jakarta, DE Bangkok, DPATK, Kejaksaan Agung, BNN, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Pas Kemenkumham, Ditjen Polri, dan Ditjen Imigrasi. Tentunya dalam kesempatan ini saya izinkan kami mengucapkan apresiasi dan penghargaan yang luar biasa kepada seluruh pihak yang telah melaksanakan kegiatan joint operation ini. Kemudian setelah ditelusuri lebih lanjut, diketahui bahwa sindikat Freddy Pratama, FP ini adalah sindikat narkoba yang cukup besar. Bahkan mungkin terbesar karena dari hasil pengungkapan kasus tindak pidana narkoba oleh Baris Krim Polri dan jajaran dari tahun 2020 sampai 2023 ada 408 laporan polisi dan total barang bukti yang disita sebanyak 10,2 ton sabu yang terafiliasi dengan kelompok Freddy Pratama ini. Jadi ada beberapa barang yang beredar di Indonesia, setelah kita telusuri ada koneksinya, ada afiliasinya dengan jaringan Freddy Pratama ini. Aset TPPU yang telah disita dan yang akan dikoordinasikan juga dengan pemerintah Thailand adalah sebesar 273,43 miliar. Dan bila dikonversikan barang bukti narkoba dan aset TPPU, nilainya cukup fantastis, yaitu 10,5 T selama tahun 2020 sampai 2023. Jaringan narkoba internasional milik Freddy Pratama telah beroperasi sejak 2013 silam. Selama 10 tahun itu pula jumlah perputaran uang sindikat narkoba kelas kakap ini mencapai 51 triliun rupiah. Hal tersebut diketahui dari 32 laporan hasil analisis atau LHA yang berasal dari rekening para pelaku serta perusahaan afiliasi. Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK melakukan koordinasi dengan intelijen Thailand untuk menelusuri aset tersangka yang ada di luar negeri. Terkait kasus ini, PPATK telah memblokir sebanyak 606 rekening yang diduga berafiliasi dengan Freddy Pratama. Sekretaris Utama PPATK, Irjen Albert Teddy Benhart Sianipar, dalam keterangan pers pada Selasa 12 September mengatakan seluruh rekening yang diblokir memiliki nominal hingga 45 miliar rupiah. Selain pemblokiran rekening, juga dilakukan penyitaan aset senilai 10,5 triliun rupiah selama 3 tahun terakhir. Rinciannya sebanyak 55,2 miliar rupiah aset disita dari kasus tindak pidana narkotika. Aset ini mencakup sejumlah uang tunai, 4 unit bangunan, 13 unit kendaraan, serta uang dalam sejumlah rekening. Kemudian ada sejumlah aset senilai 273,43 miliar rupiah dari hasil TPPU. Aset hasil TPPU ini mencakup 8 kendaraan, uang tunai, serta saldo dalam rekening. Aset Freddy di Thailand, serta 33 bidang tanah dan bangunan di berbagai wilayah Indonesia. Selanjutnya, ada barang bukti senilai 10,2 ton sabu yang apabila dirupiahkan mencapai 10,2 triliun rupiah, serta 116.346 butir ekstasi yang mencapai 63,99 miliar rupiah. Adapun sebagian dari barang bukti ini telah dimusnahkan, sementara itu sebagian lainnya sedang dalam proses untuk dimusnahkan. Kepolisian Negara Malaysia, Imigrasi Malaysia, Bea Cukai Malaysia, Royal Thai Police, DE Jakarta, DE Bangkok, DPATK, Kejaksaan Agung, BNN, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Pas Kemenkumham, Ditjen Polri, dan Ditjen Imigrasi. Tentunya dalam kesempatan ini saya izinkan kami mengucapkan apresiasi dan penghargaan yang luar biasa kepada seluruh pihak yang telah melaksanakan kegiatan joint operation ini. Kemudian setelah ditelusuri lebih lanjut, diketahui bahwa sindikat Freddy Pratama, FP ini adalah sindikat narkoba yang cukup besar. Bahkan mungkin terbesar karena dari hasil pengungkapan kasus tindak pidana narkoba oleh Baris Krim Polri dan jajaran dari tahun 2020 sampai 2023 ada 408 laporan polisi
dan total barang bukti yang disita sebanyak 10,2 ton sabu yang terafiliasi dengan kelompok Freddy Pratama ini. Jadi ada beberapa barang yang beredar di Indonesia, setelah kita telusuri ada koneksinya, ada afiliasinya dengan jaringan Freddy Pratama ini. Aset TPPU yang telah disita dan yang akan dikoordinasikan juga dengan pemerintah Thailand adalah sebesar 273,43 miliar. Dan bila dikonversikan barang bukti narkoba dan aset TPPU, nilainya cukup fantastis, yaitu 10,5 T selama tahun 2020 sampai 2023. Dari LP sebanyak 408 tersebut, jumlah tersangka 884 periode Januari 2020 sampai September 2023. Sedangkan dalam kegiatan operasi yang kita gunakan dengan Sandi Escobar Indonesia ini, ada 39 orang yang ditangkap periode Mei 2023 sampai saat ini. Terkait jaringan narkoba Freddy Pratama, total ada 884 tersangka yang telah ditangkap oleh polisi. Pengungkapan ini dilakukan polisi dalam periode 2020 hingga 2023. Mereka ditangkap berdasarkan 408 laporan ke polisi. Dari total laporan tersebut, polisi telah menyita sebanyak 10,2 ton sabu dan ratusan ribu butir ekstasi. Setiap bulannya, jaringan Freddy Pratama mampu menyelundupkan sebanyak 500 kg narkoba yang disamarkan lewat bungkus teh. Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada mengatakan, sindikat Freddy bekerja secara rapi dan terstruktur. Mereka juga memiliki kesamaan modus operandi dalam hal komunikasi, yakni menggunakan aplikasi BlackBerry Messenger Enterprise, Trima, dan Wire. Freddy Pratama sendiri sudah ditetapkan sebagai buronan polisi sejak 2014 silam. Bukan hanya jadi buronan polisi Indonesia, Freddy juga diburu oleh kepolisian dari negara lain, yakni Thailand, Malaysia, dan Badan Narkotika Amerika Serikat atau USDEA. Dalam rangka memutus jaringan narkoba internasional milik Freddy Pratama, Polri ikut menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Pasal TPPU diberlakukan guna memiskinkan para tersangka narkoba. Dalam mengoperasikan sindikat narkoba ini, yang saya sampaikan tadi adalah sebuah organisasi sindikat yang rapi, terstruktur, dan sudah diatur sedemikian rupa oleh Freddy Pratama, siapa berbuat apa, ada yang bagian operasional, bagian keuangan, bagian pembuat dokumen, pengumpul dan membawa uang, dan lain sebagainya. Kemudian diatur juga aplikasi yang digunakan, yaitu tidak menggunakan aplikasi-aplikasi yang biasa digunakan oleh masyarakat umum. Kemudian juga menggunakan berbagai rekening bank, tidak hanya satu, tapi banyak sekali rekening bank yang digunakan. Dari pengungkapan kasus ini dapat diidentifikasi struktur jaringannya dengan peran masing-masing. Tentunya Freddy Pratama sebagai mastermind-nya, kemudian ada K alias R sebagai pengendali operasional, kemudian MFN alias Justin sebagai pengendali keuangan, AR sebagai koordinator rekening palsu, FA dan SA sebagai kurir uang cash di luar negeri, KI sebagai koordinator pengumpul uang cash, kemudian T, YP, DS sebagai koordinator penarikan uang, kemudian BFN sebagai pembuat dokumen palsu, yaitu KTP dan rekening palsu, kemudian FR, AF sebagai kurir pembawa sabu. Keberhasilan pengungkapan ini adalah kerjasama Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dengan jajaran Polda-Polda yang tadi saya sambutkan dengan Kepolisian Negara Malaysia, Imigrasi Malaysia, Bea Cukai Malaysia, Royal Thai Police, DE Jakarta, DE Bangkok, PPATK, Kejaksaan Agung, BNN, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Pas Kemenkumham, Digbiter Polri, dan Ditjen Imigrasi. Tentunya dalam kesempatan ini saya izinkan kami mengucapkan apresiasi dan penghargaan yang luar biasa kepada seluruh pihak yang telah melaksanakan kegiatan joint operation ini. Kemudian setelah ditelusuri lebih lanjut, diketahui bahwa sindikat Freddy Pratama, FP ini adalah sindikat narkoba yang cukup besar. Bahkan mungkin terbesar karena dari hasil pengungkapan kasus tindak pidana narkoba oleh Bareskrim Polri dan jajaran dari tahun 2020 sampai 2023 ada 408 laporan polisi dan total barang bukti yang disita sebanyak 10,2 ton sabu yang terafiliasi dengan kelompok
Freddy Pratama ini. Jadi ada beberapa barang yang beredar di Indonesia, setelah kita telusuri ada koneksinya, ada afiliasinya dengan jaringan Freddy Pratama ini. Aset TPPU yang telah disita dan yang akan dikoordinasikan juga dengan pemerintah Thailand adalah sebesar 273,43 miliar. Dan bila dikonversikan barang bukti narkoba dan aset TPPU, nilainya cukup fantastis, yaitu 10,5 T selama tahun 2020 sampai 2023. Dari LP sebanyak 408 tersebut, jumlah tersangka 884 periode Januari 2020 sampai September 2023. Sedangkan dalam kegiatan operasi yang kita gunakan dengan Sandi Escobar Indonesia ini, ada 39 orang yang ditangkap periode Mei 2023 sampai saat ini. Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya, Siska Lemboski. Barreskrim Polri baru saja merilis pengungkapan kasus gembong narkoba kelas kakap Freddy Pratama. Dalam rilis pada Selasa 12 September kemarin, ada sebanyak 39 anak buah Freddy Pratama yang diringkus. Setiap bulannya, jaringan Freddy Pratama mampu menyelundupkan 100 kg hingga 500 kg ekstasi dan sabu ke Indonesia. Freddy Pratama sendiri sudah ditetapkan sebagai buronan polisi sejak 2014 silam. Bukan hanya jadi buronan Polri, Freddy juga diburu oleh kepolisian dari negara lain, yakni Thailand, Malaysia, dan Badan Narkotika Amerika Serikat atau USDEA. Freddy merupakan orang Indonesia kelahiran Kalimantan Selatan. Untuk mengelabui polisi, Freddy memiliki banyak nama samaran seperti Miming, The Secret, Casanova, Mojo Pahit, dan Airbag. Tanya menggunakan nama samaran, Freddy diduga juga mengubah identitas hingga penampilan termasuk melakukan operasi plastik pada wajah. Pria berusia 38 tahun itu diduga kuat berada di Thailand dan mengendalikan jaringannya di sana. Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada mengatakan sindikat Freddy bekerja secara rapi dan terstruktur. Mereka juga memiliki kesamaan modus operandi dalam komunikasi, yakni menggunakan aplikasi BlackBerry Messenger Enterprise, Terima, dan Wire. Dalam mengoperasikan sindikat narkoba ini, yang saya sampaikan tadi adalah sebuah organisasi sindikat yang rapi, terstruktur, dan sudah diatur sedemikian rupa oleh Freddy Pratama, siapa berbuat apa, ada yang bagian operasional, bagian keuangan, bagian pembuat dokumen, pengumpul dan membawa uang, dan lain sebagainya. Kemudian diatur juga aplikasi yang digunakan, yaitu tidak menggunakan aplikasi-aplikasi yang biasa digunakan oleh masyarakat umum. Kemudian juga menggunakan berbagai rekening bank, tidak hanya satu, tapi banyak sekali rekening bank yang digunakan. Dari pengungkapan kasus ini dapat diidentifikasi struktur jaringannya, dengan peran masing-masing tentunya Freddy Pratama sebagai mastermind-nya, kemudian ada K alias R sebagai pengendali operasional, kemudian MFN alias Justin sebagai pengendali keuangan, AR sebagai koordinator rekening palsu, FA dan SA sebagai kurir uang cash di luar negeri, KI sebagai koordinator pengumpul uang cash, kemudian T, YP, DS sebagai koordinator penarikan uang, kemudian BFN sebagai pembuat dokumen palsu, yaitu KTP dan rekening palsu, kemudian FR, AF sebagai kurir pembawa sabu. Keberhasilan dalam rangka memutus jaringan narkoba internasional milik Freddy Pratama, Polri ikut menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Pasal TPPU diberlakukan guna memiskinkan para tersangka narkoba. Menurut Kabareskrim Polri, Komjen Pol Wahyu Widada, apabila para tersangka masih memiliki uang, maka mereka masih berpotensi melakukan pengendalian tindak pidana narkoba. Selain itu, pasal TPPU ini juga sebagai efek jera bagi para pelaku. Terkait dengan jaringan narkoba Freddy Pratama, Polri telah menyita total 10,5 triliun aset dan barang bukti sepanjang periode 2020-2023. Rinciannya sebanyak 55,02 miliar rupiah aset disita dari kasus tindak pidana narkotika. Kemudian sejumlah aset senilai 273,43 miliar rupiah dari hasil TPPU. Lalu ada barang bukti sebanyak 10,2 ton sabu,
senilai 10,2 triliun rupiah serta 116.346 butir ekstasi senilai 63,99 miliar rupiah. Hingga saat ini, Freddy masih jadi buronan polisi. Pengungkapan sindikat ini merupakan yang terbesar di Indonesia. Kasus ini turut menyeret seorang selebgram asal Palembang, Adelia Putri Salma. Adelia diduga turut menikmati serta menyembunyikan aset milik suaminya yang kini mendekam di Lapas Nusa Kambangan. Adapun suami Adelia merupakan bandar narkoba yang terkait dengan jaringan Freddy Pratama. Dari tangan Adelia, polisi menyita sejumlah barang bukti, seperti 4 rumah, 1 minimarket, dan 13 kendaraan roda 4 berbagai jenis. Pengungkapan ini adalah kerjasama Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri dengan jajaran Polda-Polda yang tadi saya sambutkan dengan Kepolisian Negara Malaysia, Imigrasi Malaysia, Bea Cukai Malaysia, Royal Thai Police, DE Jakarta, DE Bangkok, PPATK, Kejaksaan Agung, BNN, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Pas Kemenkumham, Ditjen Polri, dan Ditjen Imigrasi. Tentunya dalam kesempatan ini saya izinkan kami mengucapkan apresiasi dan penghargaan yang luar biasa kepada seluruh pihak yang telah melaksanakan kegiatan joint operation ini. Kemudian setelah ditelusuri lebih lanjut, diketahui bahwa sindikat Freddy Pratama, FP ini adalah sindikat narkoba yang cukup besar. Bahkan mungkin terbesar karena dari hasil pengungkapan kasus tindak pidana narkoba oleh Baris Krim Polri dan jajaran dari tahun 2020 sampai 2023 ada 408 laporan polisi dan total barang bukti yang disita sebanyak 10,2 ton sabu yang terafiliasi dengan kelompok Freddy Pratama ini. Jadi ada beberapa barang yang beredar di Indonesia, setelah kita telusuri ada koneksinya, ada afiliasinya dengan jaringan Freddy Pratama ini. Aset TPPU yang telah disita dan yang akan dikoordinasikan juga dengan pemerintah Thailand adalah sebesar 273,43 miliar. Dan bila dikonversikan barang bukti narkoba dan aset TPPU, nilainya cukup fantastis, yaitu 10,5 T selama tahun 2020 sampai 2023. Jaringan narkoba internasional milik Freddy Pratama telah beroperasi sejak 2013 silam. Selama 10 tahun itu pula jumlah perputaran uang sindikat narkoba kelas kakap ini mencapai 51 triliun rupiah. Hal tersebut diketahui dari 32 laporan hasil analisis atau LHA yang berasal dari rekening para pelaku serta perusahaan afiliasi. Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK melakukan koordinasi dengan intelijen Thailand untuk menelusuri aset tersangka yang ada di luar negeri. Terkait kasus ini, PPATK telah memblokir sebanyak 606 rekening yang diduga berafiliasi dengan Freddy Pratama. Sekretaris Utama PPATK, Irjen Albert Teddy Benhart Sianipar, dalam keterangan pers pada Selasa 12 September mengatakan seluruh rekening yang diblokir memiliki nominal hingga 45 miliar rupiah. Selain pemblokiran rekening, juga dilakukan penyitaan aset senilai 10,5 triliun rupiah selama 3 tahun terakhir. Rinciannya sebanyak 55,2 miliar rupiah aset disita dari kasus tindak pidana narkotika. Aset ini mencakup sejumlah uang tunai, 4 unit bangunan, 13 unit kendaraan, serta uang dalam sejumlah rekening. Kemudian ada sejumlah aset senilai 273,43 miliar rupiah dari hasil TPPU. Aset hasil TPPU ini mencakup 8 kendaraan, uang tunai, serta saldo dalam rekening. Aset Freddy di Thailand, serta 33 bidang tanah dan bangunan di berbagai wilayah Indonesia. Selanjutnya, ada barang bukti senilai 10,2 ton sabu yang apabila dirupiahkan mencapai 10,2 triliun rupiah, serta 116.346 butir ekstasi yang mencapai 63,99 miliar rupiah. Adapun sebagian dari barang bukti ini telah dimusnahkan, sementara itu sebagian lainnya sedang dalam proses untuk dimusnahkan. Kepolisian Negara Malaysia, Imigrasi Malaysia, Bea Cukai Malaysia, Royal Thai Police, DE Jakarta, DE Bangkok, PPATK, Kejaksaan Agung, BNN, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Pas Kemenkumham, Ditjen Polri, dan Ditjen Imigrasi. Tentunya dalam kesempatan ini saya izinkan kami mengucapkan apresiasi dan penghargaan yang luar biasa kepada seluruh pihak yang telah melaksanakan kegiatan joint operation ini.
Kemudian setelah ditelusuri lebih lanjut, diketahui bahwa sindikat Freddy Pratama, FP ini adalah sindikat narkoba yang cukup besar, bahkan mungkin terbesar karena dari hasil pengungkapan kasus tindak pidana narkoba oleh Barreskrim Polri dan jajaran dari tahun 2020 sampai 2023 ada 408 laporan polisi dan total barang bukti yang disita sebanyak 10,2 ton sabu yang terafiliasi dengan kelompok Freddy Pratama ini. Jadi ada beberapa barang yang beredar di Indonesia, setelah kita telusuri ada koneksinya, ada afiliasinya dengan jaringan Freddy Pratama ini. Aset TPPU yang telah disita dan yang akan dikoordinasikan juga dengan pemerintah Thailand adalah sebesar 273,43 miliar. Dan bila dikonversikan barang bukti narkoba dan aset TPPU, nilainya cukup fantastis, yaitu 10,5 T selama tahun 2020 sampai 2023. Dari LP sebanyak 408 tersebut, jumlah tersangka 884 periode Januari 2020 sampai September 2023. Sedangkan dalam kegiatan operasi yang kita gunakan dengan Sandi Exporter Indonesia ini, ada 39 orang yang ditangkap periode Mei 2023 sampai saat ini. Terkait jaringan narkoba Freddy Pratama, total ada 884 tersangka yang telah ditangkap oleh polisi. Pengungkapan ini dilakukan polisi dalam periode 2020 hingga 2023. Mereka ditangkap berdasarkan 408 laporan ke polisi. Dari total laporan tersebut, polisi telah menyita sebanyak 10,2 ton sabu dan ratusan ribu butir ekstasi. Setiap bulannya, jaringan Freddy Pratama mampu menyelundupkan sebanyak 500 kg narkoba yang disamarkan lewat bungkus teh. Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada mengatakan, sindikat Freddy bekerja secara rapi dan terstruktur. Mereka juga memiliki kesamaan modus operandi dalam hal komunikasi, yakni menggunakan aplikasi BlackBerry Messenger Enterprise, Trima, dan Wire. Freddy Pratama sendiri sudah ditetapkan sebagai buronan polisi sejak 2014 silam. Bukan hanya jadi buronan polisi Indonesia, Freddy juga diburu oleh kepolisian dari negara lain, yakni Thailand, Malaysia, dan Badan Narkotika Amerika Serikat atau USDEA. Dalam rangka memutus jaringan narkoba internasional milik Freddy Pratama, Polri ikut menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Pasal TPPU diberlakukan guna memiskinkan para tersangka narkoba. Dalam mengoperasikan sindikat narkoba ini, yang saya sampaikan tadi adalah sebuah organisasi sindikat yang rapi, terstruktur, dan sudah diatur sedemikian rupa oleh Freddy Pratama, siapa berbuat apa, ada yang bagian operasional, bagian keuangan, bagian pembuat dokumen, pengumpul dan membawa uang, dan lain sebagainya. Kemudian diatur juga aplikasi yang digunakan, yaitu tidak menggunakan aplikasi-aplikasi yang biasa digunakan oleh masyarakat umum. Kemudian juga menggunakan berbagai rekening bank, tidak hanya satu, tapi banyak sekali rekening bank yang digunakan. Dari pengungkapan kasus ini dapat diidentifikasi struktur jaringannya dengan peran masing-masing, tentunya Freddy Pratama sebagai mastermind-nya, kemudian ada K alias R sebagai pengendali operasional, kemudian MFN alias Justin sebagai pengendali keuangan, AR sebagai koordinator rekening palsu, FA dan SA sebagai kurir uang cash di luar negeri, KI sebagai koordinator pengumpul uang cash, kemudian T, YP, DS sebagai koordinator penarikan uang, kemudian BFN sebagai pembuat dokumen palsu yaitu KTP dan rekening palsu, kemudian FR, AF sebagai kurir pembawa sabu. Keberhasilan pengungkapan ini adalah kerjasama Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri dengan jajaran Polda-Polda yang tadi saya sambutkan dengan Kepolisian Negara Malaysia, Imigrasi Malaysia, Bea Cukai Malaysia, Royal Thai Police, DE Jakarta, DE Bangkok, PPATK, Kejaksaan Agung, BNN, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Pas Kemenkumham, Digbinter Polri, dan Ditjen Imigrasi. Tentunya dalam kesempatan ini saya izinkan kami mengucapkan apresiasi dan penghargaan yang luar biasa kepada seluruh pihak yang telah melaksanakan kegiatan joint operation ini. Kemudian setelah ditelusuri lebih lanjut, diketahui bahwa sindikat
Freddy Pratama, FP ini adalah sindikat narkoba yang cukup besar, bahkan mungkin terbesar karena dari hasil pengungkapan kasus tindak pidana narkoba oleh Baris Krim Polri dan jajaran dari tahun 2020 sampai 2023 ada 408 laporan polisi dan total barang bukti yang disita sebanyak 10,2 ton sabu yang terafiliasi dengan kelompok Freddy Pratama ini. Jadi ada beberapa barang yang beredar di Indonesia, setelah kita telusuri ada koneksinya, ada afiliasinya dengan jaringan Freddy Pratama ini. Aset TPPU yang telah disita dan yang akan dikoordinasikan juga dengan pemerintah Thailand adalah sebesar 273,43 miliar, dan bila dikonversikan barang bukti narkoba dan aset TPPU nilainya cukup fantastis, yaitu 10,5 T selama tahun 2020 sampai 2023. Dari LP sebanyak 408 tersebut, jumlah tersangka 884 periode Januari 2020 sampai September 2023. Sedangkan dalam kegiatan operasi yang kita gunakan dengan Sandi Escobar Indonesia ini, ada 39 orang yang ditangkap periode Mei 2023 sampai saat ini. Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya, Siska Lemboski. Barreskrim Polri baru saja merilis pengungkapan kasus gembong narkoba kelas kakap Freddy Pratama. Dalam rilis pada Selasa 12 September kemarin, ada sebanyak 39 anak buah Freddy Pratama yang diringkus. Setiap bulannya, jaringan Freddy Pratama mampu menyelundupkan 100 kg hingga 500 kg ekstasi dan sabu ke Indonesia. Freddy Pratama sendiri sudah ditetapkan sebagai buronan polisi sejak 2014 silam. Bukan hanya jadi buronan Polri, Freddy juga diburu oleh kepolisian dari negara lain, yakni Thailand, Malaysia, dan Badan Narkotika Amerika Serikat atau USDEA. Freddy merupakan orang Indonesia kelahiran Kalimantan Selatan. Untuk mengelabui polisi, Freddy memiliki banyak nama samaran seperti Miming, The Secret, Casanova, Mojo Pahit, dan Airbag. Tanya menggunakan nama samaran, Freddy diduga juga mengubah identitas hingga penampilan termasuk melakukan operasi plastik pada wajah. Pria berusia 38 tahun itu diduga kuat berada di Thailand dan mengendalikan jaringannya di sana. Kabarreskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada mengatakan sindikat Freddy bekerja secara rapi dan terstruktur. Mereka juga memiliki kesamaan modus operandi dalam komunikasi, yakni menggunakan aplikasi BlackBerry Messenger Enterprise, Terima, dan Wire. Dalam mengoperasikan sindikat narkoba ini, yang saya sampaikan tadi adalah sebuah organisasi sindikat yang rapi, terstruktur, dan sudah diatur sedemikian rupa oleh Freddy Pratama, siapa berbuat apa, ada yang bagian operasional, bagian keuangan, bagian pembuat dokumen, pengumpul dan membawa uang, dan lain sebagainya. Kemudian diatur juga aplikasi yang digunakan, yaitu tidak menggunakan aplikasi-aplikasi yang biasa digunakan oleh masyarakat umum. Kemudian juga menggunakan berbagai rekening bank, tidak hanya satu, tapi banyak sekali rekening bank yang digunakan. Dari pengungkapan kasus ini dapat diidentifikasi struktur jaringannya dengan peran masing-masing, tentunya Freddy Pratama sebagai mastermind-nya, kemudian ada K alias R sebagai pengendali operasional, kemudian MFN alias Justin sebagai pengendali keuangan, AR sebagai koordinator rekening palsu, FA dan SA sebagai kurir uang cash di luar negeri, KI sebagai koordinator pengumpul uang cash, kemudian T, YP, DS sebagai koordinator penarikan uang, kemudian BFN sebagai pembuat dokumen palsu, yaitu KTP dan rekening palsu, kemudian FR, AF sebagai kurir pembawa sabu. Keberhasilan dalam rangka memutus jaringan narkoba internasional milik Freddy Pratama, Polri ikut menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Pasal TPPU diberlakukan guna memiskinkan para tersangka narkoba. Menurut Kabarreskrim Polri, Komjen Pol Wahyu Widada, apabila para tersangka masih memiliki uang, maka mereka masih berpotensi melakukan pengendalian tindak pidana narkoba. Selain itu, pasal TPPU ini juga sebagai efek jera bagi para pelaku. Terkait dengan jaringan narkoba Freddy Pratama, Polri telah menyita total 10,5 triliun aset
dan barang bukti sepanjang periode 2020-2023. Rinciannya sebanyak 55,02 miliar rupiah aset disita dari kasus tindak pidana narkotika. Kemudian sejumlah aset senilai 273,43 miliar rupiah dari hasil TPPU. Lalu ada barang bukti sebanyak 10,2 ton sabu senilai 10,2 triliun rupiah serta 116.346 butir ekstasi senilai 63,99 miliar rupiah. Hingga saat ini Freddy masih jadi buruan polisi. Pengungkapan sindikat ini merupakan yang terbesar di Indonesia. Kasus ini turut menyeret seorang selebgram asal Palembang, Adelia Putri Salma. Adelia diduga turut menikmati serta menyembunyikan aset milik suaminya yang kini mendekam di Lapas Nusa Kambangan. Adapun suami Adelia merupakan bandar narkoba yang terkait dengan jaringan Freddy Pratama. Dari tangan Adelia, polisi menyita sejumlah barang bukti, seperti 4 rumah, 1 minimarket, dan 13 kendaraan roda 4 berbagai jenis. Pengungkapan ini adalah kerjasama Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri dengan jajaran Polda-Polda yang tadi saya sambutkan dengan Kepolisian Negara Malaysia, Imigrasi Malaysia, Bea Cukai Malaysia, Royal Thai Police, DE Jakarta, DE Bangkok, DPATK, Kejaksaan Agung, BNN, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Pas Kemenkumham, Ditjen Polri, dan Ditjen Imigrasi. Tentunya dalam kesempatan ini saya izinkan kami mengucapkan apresiasi dan penghargaan yang luar biasa kepada seluruh pihak yang telah melaksanakan kegiatan joint operation ini. Kemudian setelah ditelusuri lebih lanjut, diketahui bahwa sindikat Freddy Pratama, FP ini adalah sindikat narkoba yang cukup besar. Bahkan mungkin terbesar karena dari hasil pengungkapan kasus tindak pidana narkoba oleh Baris Krim Polri dan jajaran dari tahun 2020 sampai 2023 ada 408 laporan polisi dan total barang bukti yang disita sebanyak 10,2 ton sabu yang terafiliasi dengan kelompok Freddy Pratama ini. Jadi ada beberapa barang yang beredar di Indonesia, setelah kita telusuri ada koneksinya, ada afiliasinya dengan jaringan Freddy Pratama ini. Aset TPPU yang telah disita dan yang akan dikoordinasikan juga dengan pemerintah Thailand adalah sebesar 273,43 miliar. Dan bila dikonversikan barang bukti narkoba dan aset TPPU, nilainya cukup fantastis, yaitu 10,5 T selama tahun 2020 sampai 2023. Jaringan narkoba internasional milik Freddy Pratama telah beroperasi sejak 2013 silam. Selama 10 tahun itu pula jumlah perputaran uang sindikat narkoba kelas kakap ini mencapai 51 triliun rupiah. Hal tersebut diketahui dari 32 laporan hasil analisis atau LHA yang berasal dari rekening para pelaku serta perusahaan afiliasi. Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK melakukan koordinasi dengan intelijen Thailand untuk menelusuri aset tersangka yang ada di luar negeri. Terkait kasus ini, PPATK telah memblokir sebanyak 606 rekening yang diduga berafiliasi dengan Freddy Pratama. Sekretaris Utama PPATK, Irjen Albert Teddy Benhart Sianipar, dalam keterangan pers pada Selasa 12 September mengatakan seluruh rekening yang diblokir memiliki nominal hingga 45 miliar rupiah. Selain pemblokiran rekening, juga dilakukan penyitaan aset senilai 10,5 triliun rupiah selama 3 tahun terakhir. Rinciannya sebanyak 55,2 miliar rupiah aset disita dari kasus tindak pidana narkotika. Aset ini mencakup sejumlah uang tunai, 4 unit bangunan, 13 unit kendaraan, serta uang dalam sejumlah rekening. Kemudian ada sejumlah aset senilai 273,43 miliar rupiah dari hasil TPPU. Aset hasil TPPU ini mencakup 8 kendaraan, uang tunai, serta saldo dalam rekening. Aset Freddy di Thailand, serta 33 bidang tanah dan bangunan di berbagai wilayah Indonesia. Selanjutnya, ada barang bukti senilai 10,2 ton sabu yang apabila dirupiahkan mencapai 10,2 triliun rupiah, serta 116.346 butir ekstasi yang mencapai 63,99 miliar rupiah. Adapun sebagian dari barang bukti ini telah dimusnahkan, sementara itu sebagian lainnya sedang dalam proses untuk dimusnahkan. Kepolisian Negara Malaysia, Imigrasi Malaysia, Bea Cukai Malaysia,
Royal Thai Police, DE Jakarta, DE Bangkok, PPATK, Kejaksaan Agung, BNN, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Pas Kemenkumham, Digbud Polri, dan Ditjen Imigrasi. Tentunya dalam kesempatan ini saya izinkan kami mengucapkan apresiasi dan penghargaan yang luar biasa kepada seluruh pihak yang telah melaksanakan kegiatan joint operation ini. Kemudian setelah ditelusuri lebih lanjut, diketahui bahwa sindikat Freddy Pratama, FP ini adalah sindikat narkoba yang cukup besar, bahkan mungkin terbesar karena dari hasil pengungkapan kasus tindak pidana narkoba oleh Baris Krim Polri dan jajaran dari tahun 2020 sampai 2023 ada 408 laporan polisi dan total barang bukti yang disita sebanyak 10,2 ton sabu yang terafiliasi dengan kelompok Freddy Pratama ini. Jadi ada beberapa barang yang beredar di Indonesia, setelah kita telusuri ada koneksinya, ada afiliasinya dengan jaringan Freddy Pratama ini. Aset TPPU yang telah disita dan yang akan dikoordinasikan juga dengan pemerintah Thailand adalah sebesar 273,43 miliar. Dan bila dikonversikan barang bukti narkoba dan aset TPPU, nilainya cukup fantastis, yaitu 10,5 T selama tahun 2020 sampai 2023. Dari LP sebanyak 408 tersebut, jumlah tersangka 884 periode Januari 2020 sampai September 2023. Sedangkan dalam kegiatan operasi yang kita gunakan dengan Sandi Exporter Indonesia ini, ada 39 orang yang ditangkap periode Mei 2023 sampai saat ini. Terkait jaringan narkoba Freddy Pratama, total ada 884 tersangka yang telah ditangkap oleh polisi. Pengungkapan ini dilakukan polisi dalam periode 2020 hingga 2023. Mereka ditangkap berdasarkan 408 laporan ke polisi. Dari total laporan tersebut, polisi telah menyita sebanyak 10,2 ton sabu dan ratusan ribu butir ekstasi. Setiap bulannya, jaringan Freddy Pratama mampu menyelundupkan sebanyak 500 kg narkoba yang disamarkan lewat bungkus teh. Kabar Reskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada mengatakan, sindikat Freddy bekerja secara rapi dan terstruktur. Mereka juga memiliki kesamaan modus operandi dalam hal komunikasi, yakni menggunakan aplikasi BlackBerry Messenger Enterprise, Trima, dan Wire. Freddy Pratama sendiri sudah ditetapkan sebagai buronan polisi sejak 2014 silam. Bukan hanya jadi buronan polisi Indonesia, Freddy juga diburu oleh kepolisian dari negara lain, yakni Thailand, Malaysia, dan Badan Narkotika Amerika Serikat atau USDEA. Dalam rangka memutus jaringan narkoba internasional milik Freddy Pratama, Polri ikut menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Pasal TPPU diberlakukan guna memiskinkan para tersangka narkoba. Dalam mengoperasikan sindikat narkoba ini, yang saya sampaikan tadi adalah sebuah organisasi sindikat yang rapi, terstruktur, dan sudah diatur sedemikian rupa oleh Freddy Pratama, siapa berbuat apa, ada yang bagian operasional, bagian keuangan, bagian pembuat dokumen, pengumpul dan membawa uang, dan lain sebagainya. Kemudian diatur juga aplikasi yang digunakan, yaitu tidak menggunakan aplikasi-aplikasi yang biasa digunakan oleh masyarakat umum. Kemudian juga menggunakan berbagai rekening bank, tidak hanya satu, tapi banyak sekali rekening bank yang digunakan. Dari pengungkapan kasus ini dapat diidentifikasi struktur jaringannya dengan peran masing-masing, tentunya Freddy Pratama sebagai mastermind-nya, kemudian AKS, kemudian T, YP, DS sebagai koordinator penarikan uang, kemudian BFN sebagai pembuat dokumen palsu, yaitu KTP dan rekening palsu, kemudian FR, AF sebagai kurir pembawa sabu. Keberhasilan pengungkapan ini adalah kerjasama Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri dengan jajaran Polda-Polda yang tadi saya sambutkan dengan Kepolisian Negara Malaysia, Imigrasi Malaysia, Bea Cukai Malaysia, Royal Thai Police, DE Jakarta, DE Bangkok, PPATK, Kejaksaan Agung, BNN, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Pas Kemenkumham, Digbud Polri, dan Ditjen Imigrasi. Tentunya dalam kesempatan ini saya izinkan kami mengucapkan apresiasi dan penghargaan yang luar biasa kepada seluruh pihak yang telah melaksanakan kegiatan joint operation ini.
Kemudian setelah ditelusuri lebih lanjut, diketahui bahwa sindikat Freddy Pratama, FP ini adalah sindikat narkoba yang cukup besar. Bahkan mungkin terbesar karena dari hasil pengungkapan kasus tindak pidana narkoba oleh Baris Krim Polri dan jajaran dari tahun 2020 sampai 2023 ada 408 laporan polisi dan total barang bukti yang disita sebanyak 10,2 ton sabu yang terafiliasi dengan kelompok Freddy Pratama ini. Jadi ada beberapa barang yang beredar di Indonesia, setelah kita telusuri ada koneksinya, ada afiliasinya dengan jaringan Freddy Pratama ini. Aset TPPU yang telah disita dan yang akan dikoordinasikan juga dengan pemerintah Thailand adalah sebesar 273,43 miliar. Dan bila dikonversikan barang bukti narkoba dan aset TPPU, nilainya cukup fantastis, yaitu 10,5 T selama tahun 2020 sampai 2023. Dari LP sebanyak 408 tersebut, jumlah tersangka 884 periode Januari 2020 sampai September 2023. Sedangkan dalam kegiatan operasi yang kita gunakan dengan Sandi Escobar Indonesia ini, ada 39 orang yang ditangkap periode Mei 2023 sampai saat ini. Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya, Siska Lemoski. Barreskrim Polri baru saja merilis pengungkapan kasus gembong narkoba kelas kakap Freddy Pratama. Dalam rilis pada Selasa 12 September kemarin, ada sebanyak 39 anak buah Freddy Pratama yang diringkus. Setiap bulannya, jaringan Freddy Pratama mampu menyelundupkan 100 kg hingga 500 kg ekstasi dan sabu ke Indonesia. Freddy Pratama sendiri sudah ditetapkan sebagai buronan polisi sejak 2014 silam. Bukan hanya jadi buronan Polri, Freddy juga diburu oleh kepolisian dari negara lain, yakni Thailand, Malaysia, dan Badan Narkotika Amerika Serikat atau USDEA. Freddy merupakan orang Indonesia kelahiran Kalimantan Selatan. Untuk mengelabui polisi, Freddy memiliki banyak nama samaran seperti Miming, The Secret, Casanova, Mojo Pahit, dan Airbag. Tanya menggunakan nama samaran, Freddy diduga juga mengubah identitas hingga penampilan termasuk melakukan operasi plastik pada wajah. Pria berusia 38 tahun itu diduga kuat berada di Thailand dan mengendalikan jaringannya di sana. Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada mengatakan sindikat Freddy bekerja secara rapi dan terstruktur. Mereka juga memiliki kesamaan modus operandi dalam komunikasi, yakni menggunakan aplikasi BlackBerry Messenger Enterprise, Terima, dan Wire. Dalam mengoperasikan sindikat narkoba ini, yang saya sampaikan tadi adalah sebuah organisasi sindikat yang rapi, terstruktur, dan sudah diatur sedemikian rupa oleh Freddy Pratama, siapa berbuat apa, ada yang bagian operasional, bagian keuangan, bagian pembuat dokumen, pengumpul dan membawa uang, dan lain sebagainya. Kemudian diatur juga aplikasi yang digunakan, yaitu tidak menggunakan aplikasi-aplikasi yang biasa digunakan oleh masyarakat umum. Kemudian juga menggunakan berbagai rekening bank, tidak hanya satu, tapi banyak sekali rekening bank yang digunakan. Dari pengungkapan kasus ini dapat diidentifikasi struktur jaringannya, dengan peran masing-masing tentunya Freddy Pratama sebagai mastermind-nya, kemudian ada K, ada R sebagai pengendali operasional, kemudian MFN alias Justin sebagai pengendali keuangan, AR sebagai koordinator rekening palsu, FA dan SA sebagai kurir uang cash di luar negeri, KI sebagai koordinator pengumpul uang cash, kemudian T, YP, DS sebagai koordinator penarikan uang, kemudian BFN sebagai pembuat dokumen palsu, yaitu KTP dan rekening palsu, kemudian FR, AF sebagai kurir pembawa sabu. Keberhasilan dalam rangka memutus jaringan narkoba internasional milik Freddy Pratama, Polri ikut menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Pasal TPPU diberlakukan guna memiskinkan para tersangka narkoba. Menurut Kabareskrim Polri, Komjen Pol Wahyu Widada, apabila para tersangka masih memiliki uang, maka mereka masih berpotensi melakukan pengendalian tindak pidana narkoba. Selain itu, pasal TPPU ini juga sebagai efek jera bagi para pelaku.
Terkait dengan jaringan narkoba Freddy Pratama, Polri telah menyita total 10,5 triliun aset dan barang bukti sepanjang periode 2020-2023. Rinciannya sebanyak 55,02 miliar rupiah aset disita dari kasus tindak pidana narkotika. Kemudian sejumlah aset senilai 273,43 miliar rupiah dari hasil TPPU. Lalu ada barang bukti sebanyak 10,2 ton sabu senilai 10,2 triliun rupiah serta 116.346 butir ekstasi senilai 63,99 miliar rupiah. Hingga saat ini Freddy masih jadi buruan polisi. Pengungkapan sindikat ini merupakan yang terbesar di Indonesia. Kasus ini turut menyeret seorang selebgram asal Palembang, Adelia Putri Salma. Adelia diduga turut menikmati serta menyembunyikan aset milik suaminya yang kini mendekam di Lapas Nusa Kambangan. Adapun suami Adelia merupakan bandar narkoba yang terkait dengan jaringan Freddy Pratama. Dari tangan Adelia, polisi menyita sejumlah barang bukti, seperti 4 rumah, 1 minimarket, dan 13 kendaraan roda 4 berbagai jenis. Pengungkapan ini adalah kerjasama Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri dengan jajaran Polda-Polda yang tadi saya sambutkan dengan Kepolisian Negara Malaysia, Imigrasi Malaysia, Bea Cukai Malaysia, Royal Thai Police, DIE Jakarta, DIE Bangkok, PPATK, Kejaksaan Agung, BNN, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Pas Kemenkumham, Ditjen Polri, dan Ditjen Imigrasi. Tentunya dalam kesempatan ini saya izinkan kami mengucapkan apresiasi dan penghargaan yang luar biasa kepada seluruh pihak yang telah melaksanakan kegiatan joint operation ini. Kemudian setelah ditelusuri lebih lanjut, diketahui bahwa sindikat Freddy Pratama, FP ini adalah sindikat narkoba yang cukup besar. Bahkan mungkin terbesar karena dari hasil pengungkapan kasus tindak pidana narkoba oleh Baris Krim Polri dan jajaran dari tahun 2020 sampai 2023 ada 408 laporan polisi dan total barang bukti yang disita sebanyak 10,2 ton sabu yang terafiliasi dengan kelompok Freddy Pratama ini. Jadi ada beberapa barang yang beredar di Indonesia, setelah kita telusuri ada koneksinya, ada afiliasinya dengan jaringan Freddy Pratama ini. Aset TPPU yang telah disita dan yang akan dikoordinasikan juga dengan pemerintah Thailand adalah sebesar 273,43 miliar. Dan bila dikonversikan barang bukti narkoba dan aset TPPU, nilainya cukup fantastis, yaitu 10,5 T selama tahun 2020 sampai 2023. Jaringan narkoba internasional milik Freddy Pratama telah beroperasi sejak 2013 silam. Selama 10 tahun itu pula jumlah perputaran uang sindikat narkoba kelas kakap ini mencapai 51 triliun rupiah. Hal tersebut diketahui dari 32 laporan hasil analisis atau LHA yang berasal dari rekening para pelaku serta perusahaan afiliasi. Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK melakukan koordinasi dengan intelijen Thailand untuk menelusuri aset tersangka yang ada di luar negeri. Terkait kasus ini, PPATK telah memblokir sebanyak 606 rekening yang diduga berafiliasi dengan Freddy Pratama. Sekretaris Utama PPATK, Irjen Albert Teddy Benhart Sianipar, dalam keterangan pers pada Selasa 12 September mengatakan seluruh rekening yang diblokir memiliki nominal hingga 45 miliar rupiah. Selain pemblokiran rekening, juga dilakukan penyitaan aset senilai 10,5 triliun rupiah selama 3 tahun terakhir. Rinciannya sebanyak 55,2 miliar rupiah aset disita dari kasus tindak pidana narkotika. Aset ini mencakup sejumlah uang tunai, 4 unit bangunan, 13 unit kendaraan, serta uang dalam sejumlah rekening. Kemudian ada sejumlah aset senilai 273,43 miliar rupiah dari hasil TPPU. Aset hasil TPPU ini mencakup 8 kendaraan, uang tunai, serta saldo dalam rekening. Aset Freddy di Thailand, serta 33 bidang tanah dan bangunan di berbagai wilayah Indonesia. Selanjutnya, ada barang bukti senilai 10,2 ton sabu yang apabila dirupiahkan mencapai 10,2 triliun rupiah, serta 116.346 butir ekstasi yang mencapai 63,99 miliar rupiah. Adapun sebagian dari barang bukti ini telah dimusnahkan, sementara itu sebagian lainnya sedang dalam proses untuk dimusnahkan.
Kepolisian Negara Malaysia, Imigrasi Malaysia, Bea Cukai Malaysia, Royal Thai Police, DE Jakarta, DE Bangkok, PPATK, Kejaksaan Agung, BNN, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Pas Kemenkumham, Digbiter Polri, dan Ditjen Imigrasi. Tentunya dalam kesempatan ini saya izinkan kami mengucapkan apresiasi dan penghargaan yang luar biasa kepada seluruh pihak yang telah melaksanakan kegiatan joint operation ini. Kemudian setelah ditelusuri lebih lanjut, diketahui bahwa sindikat Freddy Pratama, FP ini adalah sindikat narkoba yang cukup besar, bahkan mungkin terbesar karena dari hasil pengungkapan kasus tindak pidana narkoba oleh Baris Krim Polri dan jajaran dari tahun 2020 sampai 2023 ada 408 laporan polisi dan total barang bukti yang disita sebanyak 10,2 ton sabu yang terafiliasi dengan kelompok Freddy Pratama ini. Jadi ada beberapa barang yang beredar di Indonesia, setelah kita telusuri ada koneksinya, ada afiliasinya dengan jaringan Freddy Pratama ini. Aset TPPU yang telah disita dan yang akan dikoordinasikan juga dengan pemerintah Thailand adalah sebesar 273,43 miliar. Dan bila dikonversikan barang bukti narkoba dan aset TPPU, nilainya cukup fantastis, yaitu 10,5 T selama tahun 2020 sampai 2023. Dari LP sebanyak 408 tersebut, jumlah tersangka 884 periode Januari 2020 sampai September 2023. Sedangkan dalam kegiatan operasi yang kita gunakan dengan Sandi Escobar Indonesia ini, ada 39 orang yang ditangkap periode Mei 2023 sampai saat ini. Terkait jaringan narkoba Freddy Pratama, total ada 884 tersangka yang telah ditangkap oleh polisi. Pengungkapan ini dilakukan polisi dalam periode 2020 hingga 2023. Mereka ditangkap berdasarkan 408 laporan ke polisi. Dari total laporan tersebut, polisi telah menyita sebanyak 10,2 ton sabu dan ratusan ribu butir ekstasi. Setiap bulannya, jaringan Freddy Pratama mampu menyelundupkan sebanyak 500 kg narkoba yang disamarkan lewat bungkus teh. Kabar Reskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada mengatakan, sindikat Freddy bekerja secara rapi dan terstruktur. Mereka juga memiliki kesamaan modus operandi dalam hal komunikasi, yakni menggunakan aplikasi BlackBerry Messenger Enterprise, Trima, dan Wire. Freddy Pratama sendiri sudah ditetapkan sebagai buronan polisi sejak 2014 silam. Bukan hanya jadi buronan polisi Indonesia, Freddy juga diburu oleh kepolisian dari negara lain, yakni Thailand, Malaysia, dan Badan Narkotika Amerika Serikat atau USDEA. Dalam rangka memutus jaringan narkoba internasional milik Freddy Pratama, Polri ikut menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Pasal TPPU diberlakukan guna memiskinkan para tersangka narkoba. Dalam mengoperasikan sindikat narkoba ini, yang saya sampaikan tadi adalah sebuah organisasi sindikat yang rapi, terstruktur, dan sudah diatur sedemikian rupa oleh Freddy Pratama, siapa berbuat apa, ada yang bagian operasional, bagian keuangan, bagian pembuat dokumen, pengumpul dan membawa uang, dan lain sebagainya. Kemudian diatur juga aplikasi yang digunakan, yaitu tidak menggunakan aplikasi-aplikasi yang biasa digunakan oleh masyarakat umum. Kemudian juga menggunakan berbagai rekening bank, tidak hanya satu, tapi banyak sekali rekening bank yang digunakan. Nah, dari pengungkapan kasus ini dapat diidentifikasi struktur jaringannya dengan peran masing-masing. Tentunya Freddy Pratama sebagai mastermind-nya, kemudian ada K alias R sebagai pengendali operasional, kemudian MFN alias Dustin sebagai pengendali keuangan, AR sebagai koordinator rekening palsu, FA dan SA sebagai kurir uang cash di luar negeri, KI sebagai koordinator pengumpul uang cash, kemudian T, YP, DS sebagai koordinator penarikan uang, kemudian BFN sebagai pembuat dokumen palsu yaitu KTP dan rekening palsu, kemudian FR, AF sebagai kurir pembawa sabu. Keberhasilan pengungkapan ini adalah kerjasama Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri dengan jajaran Polda-Polda yang tadi saya sambutkan, dengan Kepolisian Negara Malaysia, Imigrasi Malaysia, Bea Cukai Malaysia,
Royal Thai Police, DE Jakarta, DE Bangkok, PPATK, Kejaksaan Agung, BNN, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Pas Kemenkumham, Digbiter Polri, dan Ditjen Imigrasi. Tentunya dalam kesempatan ini saya izinkan kami mengucapkan apresiasi dan penghargaan yang luar biasa kepada seluruh pihak yang telah melaksanakan kegiatan joint operation ini. Kemudian setelah ditelusuri lebih lanjut, diketahui bahwa sindikat Freddy Pratama, FP ini adalah sindikat narkoba yang cukup besar. Bahkan mungkin terbesar karena dari hasil pengungkapan kasus tindak pidana narkoba oleh Baris Krim Polri dan jajaran dari tahun 2020 sampai 2023 ada 408 laporan polisi dan total barang bukti yang disita sebanyak 10,2 ton sabu yang terafiliasi dengan kelompok Freddy Pratama ini. Jadi ada beberapa barang yang beredar di Indonesia, setelah kita telusuri ada koneksinya, ada afiliasinya dengan jaringan Freddy Pratama ini. Aset TPPU yang telah disita dan yang akan dikoordinasikan juga dengan pemerintah Thailand adalah sebesar 273,43 miliar. Dan bila dikonversikan barang bukti narkoba dan aset TPPU, nilainya cukup fantastis, yaitu 10,5 T selama tahun 2020 sampai 2023. Dari LP sebanyak 408 tersebut, jumlah tersangka 884 periode Januari 2020 sampai September 2023. Sedangkan dalam kegiatan operasi yang kita gunakan dengan Sandi Escobar Indonesia ini, ada 39 orang yang ditangkap periode Mei 2023 sampai saat ini. Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya, Siska Lemboski. Barreskrim Polri baru saja merilis pengungkapan kasus gembong narkoba kelas kakap Freddy Pratama. Dalam rilis pada Selasa 12 September kemarin, ada sebanyak 39 anak buah Freddy Pratama yang diringkus. Setiap bulannya, jaringan Freddy Pratama mampu menyelundupkan 100 kg hingga 500 kg ekstasi dan sabu ke Indonesia. Freddy Pratama sendiri sudah ditetapkan sebagai buronan polisi sejak 2014 silam. Bukan hanya jadi buronan Polri, Freddy juga diburu oleh kepolisian dari negara lain, yakni Thailand, Malaysia, dan Badan Narkotika Amerika Serikat atau USDEA. Freddy merupakan orang Indonesia kelahiran Kalimantan Selatan. Untuk mengelabui polisi, Freddy memiliki banyak nama samaran seperti Miming, The Secret, Casanova, Mojo Pahit, dan Airbag. Tanya menggunakan nama samaran, Freddy diduga juga mengubah identitas hingga penampilan termasuk melakukan operasi plastik pada wajah. Pria berusia 38 tahun itu diduga kuat berada di Thailand dan mengendalikan jaringannya di sana. Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada mengatakan sindikat Freddy bekerja secara rapi dan terstruktur. Mereka juga memiliki kesamaan modus operandi dalam komunikasi, yakni menggunakan aplikasi BlackBerry Messenger Enterprise, Terima, dan Wire. Dalam mengoperasikan sindikat narkoba ini, yang saya sampaikan tadi adalah sebuah organisasi sindikat yang rapi, terstruktur, dan sudah diatur sedemikian rupa oleh Freddy Pratama, siapa berbuat apa, ada yang bagian operasional, bagian keuangan, bagian pembuat dokumen, pengumpul dan membawa uang, dan lain sebagainya. Kemudian diatur juga aplikasi yang digunakan, yaitu tidak menggunakan aplikasi-aplikasi yang biasa digunakan oleh masyarakat umum. Kemudian juga menggunakan berbagai rekening bank, tidak hanya satu, tapi banyak sekali rekening bank yang digunakan. Dari pengungkapan kasus ini dapat diidentifikasi struktur jaringannya, dengan peran masing-masing, tentunya Freddy Pratama sebagai mastermind-nya, kemudian ada alias R sebagai pengendali operasional, kemudian MFN alias Justin sebagai pengendali keuangan, AR sebagai koordinator rekening palsu, FA dan SA sebagai kurir uang cash di luar negeri, KI sebagai koordinator pengumpul uang cash, kemudian T, YP, DS sebagai koordinator penarikan uang, kemudian BFN sebagai pembuat dokumen palsu, yaitu KTP dan rekening palsu, kemudian FR, AF sebagai kurir pembawa sabu. Keberhasilan dalam rangka memutus jaringan narkoba internasional milik Freddy Pratama, Polri ikut menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU.
Pasal TPPU diberlakukan guna memiskinkan para tersangka narkoba. Menurut Kabarreskrim Polri, Komjen Pol Wahyu Widada, apabila para tersangka masih memiliki uang, maka mereka masih berpotensi melakukan pengendalian tindak pidana narkoba. Selain itu, pasal TPPU ini juga sebagai efek jera bagi para pelaku. Terkait dengan jaringan narkoba Freddy Pratama, Polri telah menyita total 10,5 triliun aset dan barang bukti sepanjang periode 2020-2023. Rinciannya sebanyak 55,02 miliar rupiah aset disita dari kasus tindak pidana narkotika. Kemudian sejumlah aset senilai 273,43 miliar rupiah dari hasil TPPU. Lalu ada barang bukti sebanyak 10,2 ton sabu senilai 10,2 triliun rupiah serta 116.346 butir ekstasi senilai 63,99 miliar rupiah. Hingga saat ini, Freddy masih jadi buruan polisi. Pengungkapan sindikat ini merupakan yang terbesar di Indonesia. Kasus ini turut menyeret seorang selebgram asal Palembang, Adelia Putri Salma. Adelia diduga turut menikmati serta menyembunyikan aset milik suaminya yang kini mendekam di Lapas Nusa Kambangan. Adapun suami Adelia merupakan bandar narkoba yang terkait dengan jaringan Freddy Pratama. Dari tangan Adelia, polisi menyita sejumlah barang bukti, seperti 4 rumah, 1 minimarket, dan 13 kendaraan roda 4 berbagai jenis. Pengungkapan ini adalah kerjasama Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri dengan jajaran Polda-Polda yang tadi saya sambutkan dengan Kepolisian Negara Malaysia, Imigrasi Malaysia, Bea Cukai Malaysia, Royal Thai Police, DE Jakarta, DE Bangkok, PPATK, Kejaksaan Agung, BNN, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Pas Kemenkumham, Ditjen Polri, dan Ditjen Imigrasi. Tentunya dalam kesempatan ini saya izinkan kami mengucapkan apresiasi dan penghargaan yang luar biasa kepada seluruh pihak yang telah melaksanakan kegiatan joint operation ini. Kemudian setelah ditelusuri lebih lanjut, diketahui bahwa sindikat Freddy Pratama, FP ini adalah sindikat narkoba yang cukup besar. Bahkan mungkin terbesar karena dari hasil pengungkapan kasus tindak pidana narkoba oleh Barreskrim Polri dan jajaran, dari tahun 2020 sampai 2023, ada 408 laporan polisi dan total barang bukti yang disita sebanyak 10,2 ton sabu yang terafiliasi dengan kelompok Freddy Pratama ini. Jadi ada beberapa barang yang beredar di Indonesia, setelah kita telusuri ada koneksinya, ada afiliasinya dengan jaringan Freddy Pratama ini. Aset TPPU yang telah disita dan yang akan dikoordinasikan juga dengan pemerintah Thailand adalah sebesar 273,43 miliar. Dan bila dikonversikan barang bukti narkoba dan aset TPPU, nilainya cukup fantastis, yaitu 10,5 T selama tahun 2020 sampai 2023. Jaringan narkoba internasional milik Freddy Pratama telah beroperasi sejak 2013 silam. Selama 10 tahun itu pula jumlah perputaran uang sindikat narkoba kelas kakap ini mencapai 51 triliun rupiah. Hal tersebut diketahui dari 32 laporan hasil analisis atau LHA yang berasal dari rekening para pelaku serta perusahaan afiliasi. Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK melakukan koordinasi dengan intelijen Thailand untuk menelusuri aset tersangka yang ada di luar negeri. Terkait kasus ini, PPATK telah memblokir sebanyak 606 rekening yang diduga berafiliasi dengan Freddy Pratama. Sekretaris Utama PPATK, Irjen Albert Teddy Benhart Sianipar, dalam keterangan pers pada Selasa 12 September mengatakan seluruh rekening yang diblokir memiliki nominal hingga 45 miliar rupiah. Selain pemblokiran rekening, juga dilakukan penyitaan aset senilai 10,5 triliun rupiah selama 3 tahun terakhir. Rinciannya sebanyak 55,2 miliar rupiah aset disita dari kasus tindak pidana narkotika. Aset ini mencakup sejumlah uang tunai, 4 unit bangunan, 13 unit kendaraan, serta uang dalam sejumlah rekening. Kemudian ada sejumlah aset senilai 273,43 miliar rupiah dari hasil TPPU. Aset hasil TPPU ini mencakup 8 kendaraan, uang tunai, serta saldo dalam rekening. Aset Freddy di Thailand, serta 33 bidang tanah dan bangunan di berbagai wilayah Indonesia. Selanjutnya, ada barang bukti
senilai 10,2 ton sabu yang apabila dirupiahkan mencapai 10,2 triliun rupiah serta 116.346 butir ekstasi yang mencapai 63,99 miliar rupiah. Adapun sebagian dari barang bukti ini telah dimusnahkan, sementara itu sebagian lainnya sedang dalam proses untuk dimusnahkan. Kepolisian Negara Malaysia, Imigrasi Malaysia, Bea Cukai Malaysia, Royal Thai Police, DE Jakarta, DE Bangkok, PPATK, Kejaksaan Agung, BNN, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Pas Kemenkumham, Digbiter Polri, dan Ditjen Imigrasi. Tentunya dalam kesempatan ini saya izinkan kami mengucapkan apresiasi dan penghargaan yang luar biasa kepada seluruh pihak yang telah melaksanakan kegiatan joint operation ini. Kemudian setelah ditelusuri lebih lanjut, diketahui bahwa sindikat Freddy Pratama, FP ini adalah sindikat narkoba yang cukup besar, bahkan mungkin terbesar karena dari hasil pengungkapan kasus tindak pidana narkoba oleh Baris Krim Polri dan jajaran dari tahun 2020 sampai 2023 ada 408 laporan polisi dan total barang bukti yang disita sebanyak 10,2 ton sabu yang terafiliasi dengan kelompok Freddy Pratama ini. Jadi ada beberapa barang yang beredar di Indonesia, setelah kita telusuri ada koneksinya, ada afiliasinya dengan jaringan Freddy Pratama ini. Aset TPPU yang telah disita dan yang akan dikoordinasikan juga dengan pemerintah Thailand adalah sebesar 273,43 miliar. Dan bila dikonversikan barang bukti narkoba dan aset TPPU, nilainya cukup fantastis, yaitu 10,5 T selama tahun 2020 sampai 2023. Dari LP sebanyak 408 tersebut, jumlah tersangka 884 periode Januari 2020 sampai September 2023. Sedangkan dalam kegiatan operasi yang kita gunakan dengan Sandi Escobar Indonesia ini, ada 39 orang yang ditangkap periode Mei 2023 sampai saat ini. Terkait jaringan narkoba Freddy Pratama, total ada 884 tersangka yang telah ditangkap oleh polisi. Pengungkapan ini dilakukan polisi dalam periode 2020 hingga 2023. Mereka ditangkap berdasarkan 408 laporan ke polisi. Dari total laporan tersebut, polisi telah menyita sebanyak 10,2 ton sabu dan ratusan ribu butir ekstasi. Setiap bulannya, jaringan Freddy Pratama mampu menyelundupkan sebanyak 500 kg narkoba yang disamarkan lewat bungkus teh. Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada mengatakan, sindikat Freddy bekerja secara rapi dan terstruktur. Mereka juga memiliki kesamaan modus operandi dalam hal komunikasi, yakni menggunakan aplikasi BlackBerry Messenger Enterprise, Trima, dan Wire. Freddy Pratama sendiri sudah ditetapkan sebagai buronan polisi sejak 2014 silam. Bukan hanya jadi buronan polisi Indonesia, Freddy juga diburu oleh kepolisian dari negara lain, yakni Thailand, Malaysia, dan Badan Narkotika Amerika Serikat atau USDEA. Dalam rangka memutus jaringan narkoba internasional milik Freddy Pratama, Polri ikut menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Pasal TPPU diberlakukan guna memiskinkan para tersangka narkoba. Dalam mengoperasikan sindikat narkoba ini, yang saya sampaikan tadi adalah sebuah organisasi sindikat yang rapi, terstruktur, dan sudah diatur sedemikian rupa oleh Freddy Pratama, siapa berbuat apa, ada yang bagian operasional, bagian keuangan, bagian pembuat dokumen, pengumpul dan membawa uang, dan lain sebagainya. Kemudian diatur juga aplikasi yang digunakan, yaitu tidak menggunakan aplikasi-aplikasi yang biasa digunakan oleh masyarakat umum. Kemudian juga menggunakan berbagai rekening bank, tidak hanya satu, tapi banyak sekali rekening bank yang digunakan. Nah, dari pengungkapan kasus ini dapat diidentifikasi struktur jaringannya dengan peran masing-masing. Tentunya Freddy Pratama sebagai mastermind-nya, kemudian ada K alias R sebagai pengendali operasional, kemudian MFN alias Justin sebagai pengendali keuangan, AR sebagai koordinator rekening palsu, FA dan SA sebagai kurir uang cash di luar negeri, KI sebagai koordinator pengumpul uang cash, kemudian T, YP, DS sebagai koordinator penarikan uang, kemudian B
BFN sebagai pembuat dokumen palsu, yaitu KTP dan rekening palsu, kemudian FRAF sebagai kurir pembawa sabu. Keberhasilan pengungkapan ini adalah kerjasama Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dengan jajaran Polda-Polda yang tadi saya sambutkan dengan Kepolisian Negara Malaysia, Imigrasi Malaysia, Bea Cukai Malaysia, Royal Thai Police, DE Jakarta, DE Bangkok, DPATK, Kejaksaan Agung, BNN, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Pas Kemenkumham, Ditjen Polri, dan Ditjen Imigrasi. Tentunya dalam kesempatan ini saya izinkan kami mengucapkan apresiasi dan penghargaan yang luar biasa kepada seluruh pihak yang telah melaksanakan kegiatan joint operation ini. Kemudian setelah ditelusuri lebih lanjut, diketahui bahwa sindikat Freddy Pratama, FP ini adalah sindikat narkoba yang cukup besar, bahkan mungkin terbesar karena dari hasil pengungkapan kasus tindak pidana narkoba oleh Bareskrim Polri dan jajaran dari tahun 2020 sampai 2023 ada 408 laporan polisi dan total barang bukti yang disita sebanyak 10,2 ton sabu yang terafiliasi dengan kelompok Freddy Pratama ini. Jadi ada beberapa barang yang beredar di Indonesia, setelah kita telusuri ada koneksinya, ada afiliasinya dengan jaringan Freddy Pratama ini. Aset TPPU yang telah disita dan yang akan dikoordinasikan juga dengan pemerintah Thailand adalah sebesar 273,43 miliar, dan bila dikonversikan barang bukti narkoba dan aset TPPU nilainya cukup fantastis, yaitu 10,5 T selama tahun 2020 sampai 2023. Dari LP sebanyak 408 tersebut, jumlah tersangka 884 periode Januari 2020 sampai September 2023. Sedangkan dalam kegiatan operasi yang kita gunakan dengan Sandi Escobar Indonesia ini, ada 39 orang yang ditangkap periode Mei 2023 sampai saat ini. Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya, Siska Lemoski. Bareskrim Polri baru saja merilis pengungkapan kasus gembong narkoba kelas kakap Freddy Pratama. Dalam rilis pada Selasa 12 September kemarin, ada sebanyak 39 anak buah Freddy Pratama yang diringkus. Setiap bulannya, jaringan Freddy Pratama mampu menyelundupkan 100 kg hingga 500 kg ekstasi dan sabu ke Indonesia. Freddy Pratama sendiri sudah ditetapkan sebagai buronan polisi sejak 2014 silam. Bukan hanya jadi buronan Polri, Freddy juga diburu oleh kepolisian dari negara lain, yakni Thailand, Malaysia, dan Badan Narkotika Amerika Serikat atau USDEA. Freddy merupakan orang Indonesia kelahiran Kalimantan Selatan. Untuk mengelabui polisi, Freddy memiliki banyak nama samaran seperti Miming, The Secret, Casanova, Mojo Pahit, dan Airbag. Tanya menggunakan nama samaran, Freddy diduga juga mengubah identitas hingga penampilan termasuk melakukan operasi plastik pada wajah. Pria berusia 38 tahun itu diduga kuat berada di Thailand dan mengendalikan jaringannya di sana. Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada mengatakan sindikat Freddy bekerja secara rapi dan terstruktur. Mereka juga memiliki kesamaan modus operandi dalam komunikasi, yakni menggunakan aplikasi BlackBerry Messenger Enterprise, Trima, dan Wire. Dalam mengoperasikan sindikat narkoba ini, yang saya sampaikan tadi adalah sebuah organisasi sindikat yang rapi, terstruktur, dan sudah diatur sedemikian rupa oleh Freddy Pratama, siapa berbuat apa, ada yang bagian operasional, bagian keuangan, bagian pembuat dokumen, pengumpul dan membawa uang, dan lain sebagainya. Kemudian diatur juga aplikasi yang digunakan, yaitu tidak menggunakan aplikasi-aplikasi yang biasa digunakan oleh masyarakat umum. Kemudian juga menggunakan berbagai rekening bank, tidak hanya satu, tapi banyak sekali rekening bank yang digunakan. Dari pengungkapan kasus ini dapat diidentifikasi struktur jaringannya, dengan peran masing-masing, tentunya Freddy Pratama sebagai mastermind-nya, kemudian ada K, alias R sebagai pengendali operasional, kemudian MFN alias Justin sebagai pengendali keuangan, AR sebagai koordinator rekening palsu, FA dan SA sebagai kurir uang cash di luar negeri, KI sebagai koordinator pengumpul uang cash, kemudian
T, YP, DS sebagai koordinator penarikan uang, kemudian BFN sebagai pembuat dokumen palsu, yaitu KTP dan rekening palsu, kemudian FR, AF sebagai kurir pembawa sabu. Keberhasilan Dalam rangka memutus jaringan narkoba internasional milik Freddy Pratama, Polri ikut menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Pasal TPPU diberlakukan guna memiskinkan para tersangka narkoba. Menurut Kabareskrim Polri, Komjen Pol Wahyu Widada, apabila para tersangka masih memiliki uang, maka mereka masih berpotensi melakukan pengendalian tindak pidana narkoba. Selain itu, pasal TPPU ini juga sebagai efek jera bagi para pelaku. Terkait dengan jaringan narkoba Freddy Pratama, Polri telah menyita total 10,5 triliun aset dan barang bukti sepanjang periode 2020-2023. Rinciannya sebanyak 55,02 miliar rupiah aset disita dari kasus tindak pidana narkotika. Kemudian sejumlah aset senilai 273,43 miliar rupiah dari hasil TPPU. Lalu ada barang bukti sebanyak 10,2 ton sabu senilai 10,2 triliun rupiah serta 116.346 butir ekstasi senilai 63,99 miliar rupiah. Hingga saat ini Freddy masih jadi buruan polisi. Pengungkapan sindikat ini merupakan yang terbesar di Indonesia. Kasus ini turut menyeret seorang selebgram asal Palembang, Adelia Putri Salma. Adelia diduga turut menikmati serta menyembunyikan aset milik suaminya yang kini mendekam di Lapas Nusa Kambangan. Adapun suami Adelia merupakan bandar narkoba yang terkait dengan jaringan Freddy Pratama. Dari tangan Adelia, polisi menyita sejumlah barang bukti, seperti 4 rumah, 1 minimarket, dan 13 kendaraan roda 4 berbagai jenis. Pengungkapan ini adalah kerjasama Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dengan jajaran Polda-Polda yang tadi saya sambutkan dengan Kepolisian Negara Malaysia, Imigrasi Malaysia, Bea Cukai Malaysia, Royal Thai Police, DE Jakarta, DE Bangkok, PPATK, Kejaksaan Agung, BNN, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Pas Kemenkumham, Ditjen Polri, dan Ditjen Imigrasi. Tentunya dalam kesempatan ini saya izinkan kami mengucapkan apresiasi dan penghargaan yang luar biasa kepada seluruh pihak yang telah melaksanakan kegiatan joint operation ini. Kemudian setelah ditelusuri lebih lanjut, diketahui bahwa sindikat Freddy Pratama, FP ini adalah sindikat narkoba yang cukup besar. Bahkan mungkin terbesar karena dari hasil pengungkapan kasus tindak pidana narkoba oleh Bareskrim Polri dan jajaran dari tahun 2020 sampai 2023 ada 408 laporan polisi dan total barang bukti yang disita sebanyak 10,2 ton sabu yang terafiliasi dengan kelompok Freddy Pratama ini. Jadi ada beberapa barang yang beredar di Indonesia, setelah kita telusuri ada koneksinya, ada afiliasinya dengan jaringan Freddy Pratama ini. Aset TPPU yang telah disita dan yang akan dikoordinasikan juga dengan pemerintah Thailand adalah sebesar 273,43 miliar. Dan bila dikonversikan barang bukti narkoba dan aset TPPU, nilainya cukup fantastis, yaitu 10,5 T selama tahun 2020 sampai 2023. Jaringan narkoba internasional milik Freddy Pratama telah beroperasi sejak 2013 silam. Selama 10 tahun itu pula jumlah perputaran uang sindikat narkoba kelas kakap ini mencapai 51 triliun rupiah. Hal tersebut diketahui dari 32 laporan hasil analisis atau LHA yang berasal dari rekening para pelaku serta perusahaan afiliasi. Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK melakukan koordinasi dengan intelijen Thailand untuk menelusuri aset tersangka yang ada di luar negeri. Terkait kasus ini, PPATK telah memblokir sebanyak 606 rekening yang diduga berafiliasi dengan Freddy Pratama. Sekretaris Utama PPATK, Irjen Albert Teddy Benhart Sianipar, dalam keterangan pers pada Selasa 12 September mengatakan seluruh rekening yang diblokir memiliki nominal hingga 45 miliar rupiah. Selain pemblokiran rekening, juga dilakukan penyitaan aset senilai 10,5 triliun rupiah selama 3 tahun terakhir. Rinciannya sebanyak 55,2 miliar rupiah aset disita dari kasus tindak pidana narkotika. Aset ini mencakup sejumlah uang tunai,
4 unit bangunan, 13 unit kendaraan, serta uang dalam sejumlah rekening. Kemudian ada sejumlah aset senilai 273,43 miliar rupiah dari hasil TPPU. Aset hasil TPPU ini mencakup 8 kendaraan, uang tunai, serta saldo dalam rekening. Aset Freddy di Thailand, serta 33 bidang tanah dan bangunan di berbagai wilayah Indonesia. Selanjutnya, ada barang bukti senilai 10,2 ton sabu yang apabila dirupiahkan mencapai 10,2 triliun rupiah, serta 116.346 butir ekstasi yang mencapai 63,99 miliar rupiah. Adapun sebagian dari barang bukti ini telah dimusnahkan, sementara itu sebagian lainnya sedang dalam proses untuk dimusnahkan. Kepolisian Negara Malaysia, Imigrasi Malaysia, Bea Cukai Malaysia, Royal Thai Police, DE Jakarta, DE Bangkok, PPATK, Kejaksaan Agung, BNN, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Pas Kemenkumham, Ditjen Polri, dan Ditjen Imigrasi. Tentunya dalam kesempatan ini saya izinkan kami mengucapkan apresiasi dan penghargaan yang luar biasa kepada seluruh pihak yang telah melaksanakan kegiatan joint operation ini. Kemudian setelah ditelusuri lebih lanjut, diketahui bahwa sindikat Freddy Pratama, FP ini adalah sindikat narkoba yang cukup besar, bahkan mungkin terbesar karena dari hasil pengungkapan kasus tindak pidana narkoba oleh Baris Krim Polri dan jajaran dari tahun 2020 sampai 2023 ada 408 laporan polisi dan total barang bukti yang disita sebanyak 10,2 ton sabu yang terafiliasi dengan kelompok Freddy Pratama ini. Jadi ada beberapa barang yang beredar di Indonesia, setelah kita telusuri ada koneksinya, ada afiliasinya dengan jaringan Freddy Pratama ini. Aset TPPU yang telah disita dan yang akan dikoordinasikan juga dengan pemerintah Thailand adalah sebesar 273,43 miliar. Dan bila dikonversikan barang bukti narkoba dan aset TPPU, nilainya cukup fantastis, yaitu 10,5 T selama tahun 2020 sampai 2023. Dari LP sebanyak 408 tersebut, jumlah tersangka 884 periode Januari 2020 sampai September 2023. Sedangkan dalam kegiatan operasi yang kita gunakan dengan Sandi Exporter Indonesia ini, ada 39 orang yang ditangkap periode Mei 2023 sampai saat ini. Terkait jaringan narkoba Freddy Pratama, total ada 884 tersangka yang telah ditangkap oleh polisi. Pengungkapan ini dilakukan polisi dalam periode 2020 hingga 2023. Mereka ditangkap berdasarkan 408 laporan ke polisi. Dari total laporan tersebut, polisi telah menyita sebanyak 10,2 ton sabu dan ratusan ribu butir ekstasi. Setiap bulannya, jaringan Freddy Pratama mampu menyelundupkan sebanyak 500 kg narkoba yang disamarkan lewat bungkus teh. Kabar Reskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada mengatakan, sindikat Freddy bekerja secara rapi dan terstruktur. Mereka juga memiliki kesamaan modus operandi dalam hal komunikasi, yakni menggunakan aplikasi BlackBerry Messenger Enterprise, Trima, dan Wire. Freddy Pratama sendiri sudah ditetapkan sebagai buronan polisi sejak 2014 silam. Bukan hanya jadi buronan polisi Indonesia, Freddy juga diburu oleh kepolisian dari negara lain, yakni Thailand, Malaysia, dan Badan Narkotika Amerika Serikat atau USDEA. Dalam rangka memutus jaringan narkoba internasional milik Freddy Pratama, Polri ikut menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Pasal TPPU diberlakukan guna memiskinkan para tersangka narkoba. Dalam mengoperasikan sindikat narkoba ini, yang saya sampaikan tadi adalah sebuah organisasi sindikat yang rapi, terstruktur, dan sudah diatur sedemikian rupa oleh Freddy Pratama, siapa berbuat apa, ada yang bagian operasional, bagian keuangan, bagian pembuat dokumen, pengumpul dan membawa uang, dan lain sebagainya. Kemudian diatur juga aplikasi yang digunakan, yaitu tidak menggunakan aplikasi-aplikasi yang biasa digunakan oleh masyarakat umum. Kemudian juga menggunakan berbagai rekening bank, tidak hanya satu, tapi banyak sekali rekening bank yang digunakan. Nah, dari pengungkapan kasus ini dapat diidentifikasi struktur jaringannya dengan peran masing-masing. Tentunya Freddy Pratama sebagai mastermind-nya, kemudian ada PK, ada
MR sebagai pengendali operasional, kemudian MFN alias Dustin sebagai pengendali keuangan, AR sebagai koordinator rekening palsu, FA dan SA sebagai kurir uang cash di luar negeri, KI sebagai koordinator pengumpul uang cash, kemudian T, YP, DS sebagai koordinator penarikan uang, kemudian BFN sebagai pembuat dokumen palsu yaitu KTP dan rekening palsu, kemudian FR, AF sebagai kurir pembawa sabu. Keberhasilan pengungkapan ini adalah kerjasama Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri dengan jajaran Polda-Polda yang tadi saya sambutkan dengan Kepolisian Negara Malaysia, Imigrasi Malaysia, Bea Cukai Malaysia, Royal Thai Police, DE Jakarta, DE Bangkok, PPATK, Kejaksaan Agung, BNN, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Pas Kemenkumham, Digbinter Polri, dan Ditjen Imigrasi. Tentunya dalam kesempatan ini saya izinkan kami mengucapkan apresiasi dan penghargaan yang luar biasa kepada seluruh pihak yang telah melaksanakan kegiatan joint operation ini. Kemudian setelah ditelusuri lebih lanjut, diketahui bahwa sindikat Freddy Pratama, FP ini adalah sindikat narkoba yang cukup besar, bahkan mungkin terbesar karena dari hasil pengungkapan kasus tindak pidana narkoba oleh Baris Krim Polri dan jajaran dari tahun 2020 sampai 2023 ada 408 laporan polisi dan total barang bukti yang disita sebanyak 10,2 ton sabu yang terafiliasi dengan kelompok Freddy Pratama ini. Jadi ada beberapa barang yang beredar di Indonesia, setelah kita telusuri ada koneksinya, ada afiliasinya dengan jaringan Freddy Pratama ini. Aset TPPU yang telah disita dan yang akan dikoordinasikan juga dengan pemerintah Thailand adalah sebesar 273,43 miliar, dan bila dikonversikan barang bukti narkoba dan aset TPPU nilainya cukup fantastis, yaitu 10,5 T selama tahun 2020 sampai 2023. Dari LP sebanyak 408 tersebut, jumlah tersangka 884 periode Januari 2020 sampai September 2023. Sedangkan dalam kegiatan operasi yang kita gunakan dengan Sandi Escobar Indonesia ini, ada 39 orang yang ditangkap periode Mei 2023 sampai saat ini. Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya, Siska Lemboski. Baras Krim Polri baru saja merilis pengungkapan kasus gembong narkoba kelas kakap Freddy Pratama. Dalam rilis pada Selasa 12 September kemarin, ada sebanyak 39 anak buah Freddy Pratama yang diringkus. Setiap bulannya, jaringan Freddy Pratama mampu menyelundupkan 100 kg hingga 500 kg ekstasi dan sabu ke Indonesia. Freddy Pratama sendiri sudah ditetapkan sebagai buronan polisi sejak 2014 silam. Bukan hanya jadi buronan Polri, Freddy juga diburu oleh kepolisian dari negara lain, yakni Thailand, Malaysia, dan Badan Narkotika Amerika Serikat atau USDEA. Freddy merupakan orang Indonesia kelahiran Kalimantan Selatan. Untuk mengelabui polisi, Freddy memiliki banyak nama samaran seperti Miming, The Secret, Casanova, Mojo Pahit, dan Airbag. Tanya menggunakan nama samaran, Freddy diduga juga mengubah identitas hingga penampilan termasuk melakukan operasi plastik pada wajah. Pria berusia 38 tahun itu diduga kuat berada di Thailand dan mengendalikan jaringannya di sana. Kabares Krim Polri Komjen Pol Wahyu Widada mengatakan sindikat Freddy bekerja secara rapi dan terstruktur. Mereka juga memiliki kesamaan modus operandi dalam komunikasi, yakni menggunakan aplikasi BlackBerry Messenger Enterprise, Terima, dan Wire. Dalam mengoperasikan sindikat narkoba ini, yang saya sampaikan tadi adalah sebuah organisasi sindikat yang rapi, terstruktur, dan sudah diatur sedemikian rupa oleh Freddy Pratama, siapa berbuat apa, ada yang bagian operasional, bagian keuangan, bagian pembuat dokumen, pengumpul dan membawa uang, dan lain sebagainya. Kemudian diatur juga aplikasi yang digunakan, yaitu tidak menggunakan aplikasi-aplikasi yang biasa digunakan oleh masyarakat umum. Kemudian juga menggunakan berbagai rekening bank, tidak hanya satu, tapi banyak sekali rekening bank yang digunakan. Dari pengungkapan kasus ini dapat diidentifikasi struktur jaringannya.
dengan peran masing-masing, tentunya Freddy Pratama sebagai mastermind-nya, kemudian ada K alias R sebagai pengendali operasional, kemudian MFN alias Justin sebagai pengendali keuangan, AR sebagai koordinator rekening palsu, FA dan SA sebagai kurir uang cash di luar negeri, KI sebagai koordinator pengumpul uang cash, kemudian T, YP, DS sebagai koordinator penarikan uang, kemudian BFN sebagai pembuat dokumen palsu yaitu KTP dan rekening palsu, kemudian FR, AF sebagai kurir pembawa sabu. Keberhasilan Dalam rangka memutus jaringan narkoba internasional milik Freddy Pratama, Polri ikut menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Pasal TPPU diberlakukan guna memiskinkan para tersangka narkoba. Menurut Kabarreskrim Polri, Komjen Pol Wahyu Widada, apabila para tersangka masih memiliki uang, maka mereka masih berpotensi melakukan pengendalian tindak pidana narkoba. Selain itu, pasal TPPU ini juga sebagai efek jera bagi para pelaku. Terkait dengan jaringan narkoba Freddy Pratama, Polri telah menyita total 10,5 triliun aset dan barang bukti sepanjang periode 2020-2023. Rinciannya sebanyak 55,02 miliar rupiah aset disita dari kasus tindak pidana narkotika. Kemudian sejumlah aset senilai 273,43 miliar rupiah dari hasil TPPU. Lalu ada barang bukti sebanyak 10,2 ton sabu senilai 10,2 triliun rupiah serta 116.346 butir ekstasi senilai 63,99 miliar rupiah. Hingga saat ini, Freddy masih jadi buruan polisi. Pengungkapan sindikat ini merupakan yang terbesar di Indonesia. Kasus ini turut menyeret seorang selebgram asal Palembang, Adelia Putri Salma. Adelia diduga turut menikmati serta menyembunyikan aset milik suaminya yang kini mendekam di Lapas Nusa Kambangan. Adapun suami Adelia merupakan bandar narkoba yang terkait dengan jaringan Freddy Pratama. Dari tangan Adelia,